Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang kesalahpahaman sebagian orang tentang sifat yadullah. Yadullah secara bahasa artinya tangan Allah. Sebelum saya masuk pada pembahasan kesalahpahaman orang di dalam memahami sifat yadullah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa arti tangan yang kita fahami dalam kehidupan sehari-hari. Tangan saya adalah zat yang menjadi bagian dari zat saya. Tangan binatang adalah zat yang menjadi bagian dari zat binatang tersebut. Tangan Ultraman misalkan, maka itu adalah zat yang menjadi bagian dari zat Ultraman tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan yadullah. Yadullah menurut para ulama itu bukan zat yang menjadi bagian dari zat Allah. Yadullah itu adalah sifat. Sehingga para ulama menyatakan yadullah laisat ka'aidina. Yad atau secara bahasa tangan bagi Allah itu tidak seperti tangan-tangan bagi kita. Artinya yad bagi Allah itu sifat. Sedangkan yad bagi kita adalah zat yang menjadi bagian dari zat kita. Munculnya keyakinan-keyakinan aneh itu karena salah faham, menganggap bahwa yadullah adalah sebagian zat Allah yang ada pada zat Allah. Padahal yang benar adalah sifat bagi Allah. Jika kita mengikuti perdialogan di dalam membahas sifat yadullah, kita akan menemukan berbagai keyakinan-keyakinan yang keliru. Ada di antara mereka yang berkata begini, Allah itu punya dua tangan. Satu tangannya di sebelah kiri dan satu tangannya di sebelah kanan. Yang kemudian dibantah oleh orang yang lain, tidak begitu. Tangan Allah itu dua-duanya di sebelah kanan. Jadi dibantah yang kemudian mengatakan tangan Allah itu dua-duanya di sebelah kanan. Datang orang yang ketiga membantah juga. Bukan begitu. Dua-duanya tangan Allah itu memang kanan, tapi posisinya satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Tapi yang di sebelah kiri ini namanya juga tangan kanan. Sehingga dua-duanya tangan kanan. Nah, munculnya keyakinan-keyakinan seperti itu karena kesalahpahaman terhadap sifat yadullah. Yadullah itu sifat bagi Allah. Jangan difahami bahwa yadullah itu adalah sebagian zat yang menjadi bagian dari zat Allah. Sehingga jika kita membuka kitab-kitab ulama, kita akan menemukan sebutan-sebutan bahwa yadullah itu sifatun min sifatih. Sebuah sifat dari sifat-sifat Allah. Bahkan ada kitab yang berjudul Al-Asma was Sifat. Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Jadi sekali lagi, jangan disalahfahami bahwa yadullah adalah zat yang menjadi bagian dari zat Allah. Tetapi fahamilah bahwa yadullah adalah sifat bagi Allah. Terkait sifat yadullah yang oleh teman-teman Wahabi diartikan dengan arti tangan Allah,
Mari coba kita bersepakat. Pertama, apakah kita sepakat bahwa seluruh ulama Islam menolak untuk mengartikan yadullah dengan makna jarihah? Nah, maka tentu kita sepakat. Jadi kita sepakat bahwa seluruh ulama Islam itu menolak untuk mengartikan yadullah dalam makna jarihah. Nah, kemudian yang kedua, apakah kita sepakat bahwa makna jarihah untuk lafaz yad adalah tangan? Nah, tentu kita sepakat bahwa makna jarihah untuk yad adalah tangan. Jadi sebenarnya kita ini bersepakat dalam dua kesepakatan. Kita sepakat bahwa seluruh ulama Islam menolak arti jarihah untuk lafaz yadullah. Kemudian kita sepakat bahwa makna jarihah untuk lafaz yad adalah tangan. Nah, maka kenapa kita tidak bersepakat bahwa sebenarnya ulama Islam itu menolak makna tangan untuk sifat yadullah? Karena tangan adalah makna jarihah dari lafaz yad. Bagaimana cara memahami sifat yadullah secara baik dan benar? Sedikitnya ada 4 poin yang penting untuk kita ketahui. Poin pertama, lafaz yadullah itu bahasa Arab. Sehingga untuk memahami yadullah, kita harus memahami bagaimana bangsa Arab memahami lafaz yad. Ternyata bangsa Arab itu memahami lafaz yad itu dengan banyak arti. Terkadang mereka mengartikan dengan satu, bimakna al-jarihah, dengan arti anggota badan, yaitu tangan. Nah, yang pertama ini kita lingkari dulu. Kita garis bawah, karena ini poin pentingnya. Jadi, bangsa Arab itu terkadang mengartikan yad bimakna al-jarihah, dengan arti anggota badan, yaitu tangan. Yang kedua, al-quwah, kekuatan. Yang ketiga, al-qudrah, kekuasaan. Yang keempat, al-milku, kepemilikan. Yang kelima, at-ta'ah, ketaatan. Yang keenam, al-istislam, berserah diri. Dan seterusnya. Itu poin nomor 1 yang penting untuk diketahui. Poin yang kedua adalah seluruh ulama Islam, baik salaf maupun kholaf, melarang mengartikan yadullah bimakna al-jarihah. Berarti tidak boleh kita mengartikan yadullah dengan arti tangan Allah. Karena makna al-jarihah tadi, makna al-jarihah itu tangan, ditolak oleh seluruh ulama Islam, baik salaf maupun kholaf. Silahkan dicek sendiri. Poin yang ketiga adalah ketika kita menemukan di dalam kitab ulama besar Islam terdapat teks Inna lillahi yadan, sesungguhnya Allah punya yad, maka yad di sini jangan diartikan tangan. Karena arti tangan itu makna jarihah dari lafaz yad. Sedangkan pada poin kedua tadi, ulama salaf dan kholaf melarang mengartikan yadullah dengan makna jarihah, dengan makna tangan. Tidak boleh. Jadi kita mengartikannya bagaimana? Maka kita mengartikan inna lillahi yadan, sesungguhnya Allah punya sifat yad. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, jika yad tidak boleh diartikan tangan, maka apa artinya? Apa arti sifat yadullah? Maka kita punya dua opsi.
yaitu tafwid dan takwil. Tafwid adalah memasrahkan kepada Allah tentang apa maksud dari iyad. Atau dalam bahasa istilahnya, alal ma'na alladhi aradah, atas makna yang Allah kehendaki. Nah, kita tidak menolak sifat iyad, tidak. Kita meyakini Allah punya sifat iyad. Akan tetapi alal ma'na alladhi aradah, atas makna yang Allah kehendaki. Dan tentunya bukan bimakna al-jarihah, bukan dalam arti tangan. Kemudian opsi yang kedua adalah takwil. Karena tadi pada poin pertama, bangsa Arab memahami lafadz iyad itu terkadang bimakna al-jarihah, terkadang al-qudrah, terkadang al-quwah, terkadang at-ta'ah, terkadang al-milku, terkadang istislam, dan seterusnya. Maka takwil yang tepat untuk iyad adalah makna-makna yang digunakan oleh bangsa Arab di dalam memahami lafadz iyad. Di antaranya adalah al-quwah atau al-qudrah, kekuasaan atau kekuatan. Itulah poin-poin yang harus kita ketahui untuk memahami sifat yadullah secara baik dan benar. Wallahu a'lam. Selama ini, teman-teman Wahabi itu menolak metode tafwid dan takwil. Tetapi mungkin karena mereka sudah kebingungan, akhirnya saat ini mereka justru menggunakan metode tafwid dan takwil. Apa buktinya? Buktinya mereka berkata begini, Allah punya sifat iyad. Iyad bagi Allah berarti tangan bagi Allah. Tapi tangan bagi Allah bukan tangan dalam arti anggota badan. Saya berpikir begini, kata tangan dalam bahasa Indonesia itu makna zahirnya adalah tangan dalam arti anggota badan. Kalau makna zahir dari kata tangan ini ditolak, berarti teman-teman Wahabi ini sebenarnya sedang menggunakan takwil. Meskipun saya belum tahu takwil apa yang mereka gunakan. Apa maksud kata tangan tersebut? Teman-teman Wahabi belum menjelaskan kepada saya. Nah, seandainya teman-teman Wahabi kemudian berkata begini, tangan tapi hanya Allah yang tahu maksudnya, justru ini sudah masuk kepada tafwid. Karena mereka mengatakan hanya Allah yang tahu apa maksud tangan. Berarti mereka sudah mau menggunakan takwil karena tidak mau berpegang pada makna zahir tangan. Dan mereka mau menggunakan tafwid karena mengatakan hanya Allah yang tahu apa maksud tangan. Nah, maka hal yang sangat lucu jika teman-teman Wahabi menuduh Asy'ariyah sesat gara-gara Asy'ariyah mentafwid dan mentakwil lafadz iyad. Sedangkan teman-teman Wahabi sendiri justru mentafwid dan mentakwil terjemahan iyad, yaitu tangan. Padahal lafadz yang dibahas sifat iyad itu dalam bahasa Arab. Nah, kenapa justru teman-teman Wahabi anti terhadap tafwid dan takwil atas lafadz iyad, tetapi justru terjerumus kepada metode tafwid dan takwil atas arti tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ayat ini sudah cukup untuk menginformasikan kepada kita bahwa ayat-ayat sifat yang termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat seperti yadullah, wajhu rabbik,
bi'ayunina, dan lain sebagainya, itu tidak difahami sesuai makna zahirnya. Mari kita buktikan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 disebutkan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang telah menurunkan terhadapmu suatu kitab. Sebagian dari isi Alkitab tersebut adalah ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat tersebut adalah induk Alkitab. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Kemudian perhatikan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu terdapat kecondongan, terdapat kebengkokan, maka mereka itu mengikuti sesuatu yang samar darinya, karena mencari-cari fitnah, mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Padahal tidak ada yang tahu terhadap takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Di dalam riwayat yang lain, waqafnya adalah fil ilmi. Sehingga tidak tahu terhadap takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Sekarang perhatikan, jika takwil ini diartikan adalah takwil sebagaimana yang dipakai di dalam ilmu kalam, berarti ada takwil di dalam ayat-ayat mutasyabihat, di dalam ayat-ayat sifat seperti yadullah, wajhu rabbik, berarti ada takwil. Takwil tersebut tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah dan oleh orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Itu jika takwil ini adalah takwil sebagaimana yang dipakai di dalam pembahasan ilmu kalam, yaitu takwil tidak menggunakan makna utama, tetapi menggunakan makna yang lain dari lafaz tersebut, seperti yadullah. Yadullah secara makna zahir adalah tangan Allah, tetapi ditakwil menjadi kekuasaan Allah atau kekuatan Allah. Jika ini takwil yang dimaksud di dalam ayat ini, berarti ayat tersebut memiliki takwil. Berarti batallah tuduhan orang-orang Wahabi bahwa ayat-ayat sifat itu tidak memiliki takwil. Kemudian, jika takwil yang dimaksud oleh ayat ini adalah tafsir, yaitu arti dari ayat tersebut. Jadi jika yang dimaksud dengan takwil di dalam ayat ini adalah tafsir, penjelasan dari lafaz tersebut dengan menggunakan lafaz lain atau dengan menggunakan bahasa yang lain yang kita sebut dengan terjemah, maka tidak ada yang tahu terhadap terjemahnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Jadi mau ini diartikan takwil versi ilmu kalam atau ini takwil versi tafsir, maka dua-duanya telah membatalkan berpegang pada makna zahir. Kenapa? Sebab jika difahami sesuai makna zahir, maka bukan hanya Allah dan rasikhun yang tahu. Semua orang pasti tahu. Padahal di sini disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu terhadap takwilnya kecuali hanya Allah. Jika wakafnya di sini, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Artinya begini. Saya artikan versi yang pertama, yaitu takwil versi ilmu kalam. Dan kemudian yang kedua nanti, takwil sama dengan tafsir. Berarti begini, tidak ada yang tahu terhadap takwil, memalingkan dari makna zahir, kecuali hanya Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmunya. Artinya ada takwil di sini. Ada memalingkan dari makna zahir, tetapi yang tahu hanya Allah dan rasikhun. Kemudian yang kedua, tidak ada yang tahu terhadap tafsirnya, terhadap artinya, kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmunya. Artinya apa?
Artinya dua-duanya, baik takwil versi ilmu kalam atau takwil sama dengan tafsir, sama-sama tidak berpegang pada makna zahir. Karena jika berpegang pada makna zahir, semua orang pasti tahu. Cukup tahu ini lafadznya, ini terjemahannya, maka semua pasti tahu terhadap takwilnya. Jika takwil sama dengan adalah tafsir, cukup orang tahu bahasa Arab dan bahasa Indonesia misalnya, maka selesai. Padahal di sini tidak tahu terhadap takwilnya, tidak tahu terhadap tafsirnya, kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Kesimpulannya, ayat-ayat sifat seperti yadullah, wajhu rabbik, kemudian sifat istawa dan lain-lain, itu tidak berpegang pada makna zahir. Karena yang tahu takwilnya, yang tahu tafsirnya hanya Allah dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.